Iya, oke. Saya akan share screen sebentar. Ini teman-teman sudah pada tahu tentang Canva atau pemakai Canva atau belum tahu sama sekali tentang Canva? Boleh kasih komentar. Pak Hendri, suaranya? Ya, ya Mbak Sita. Eee, pengguna sih Mbak, cuma nggak masih kulitnya aja sih. Oh, masih kulitnya. Oke, untuk digunakan untuk apa Mbak? Ngeblok atau untuk apa gitu? Oh, kalau ngeblok aku belum sampai ke situ ya Mbak, tapi kalau Mm-mm. untuk presentasi aku kadang masih pakai Canva ya? Oke. kan. Iya, siap-siap. Pak Hendri, bagaimana Pak Hendri? Bisa di-unmute dulu, Pak. Belum kedengeran suaranya. Di-unmute dulu. Kurang ini mungkin mic-nya belum berfungsi mungkin, Pak. Nggak kedengeran suaranya. Tes 1 2. Ya, ya, ya masuk. Ini sip. Oh, terima kasih. Sama-sama Pak Hendri. Gimana Pak? Ya, Sudah menggunakan Canva atau belum pernah menggunakan? belum. Saya baru mau cari tahu nih, mau Oh, belajar malam ini. oke. Terima kasih. Kegiatannya apa Pak Hendri sehari-hari? Ya sebenarnya saya ya online juga sih ya Pak. Belajar jualan di marketplace. Oh, online gitu ya Pak ya? Oke, oke. Siap. Terima kasih Pak Hendri. Ya sama-sama. Iya. Mbak Wilda, Mbak Tatit. Oh ya, Mbak Wilda silakan. Mbak, Ya. aku belum pernah pakai Canva, Mbak. Heeh. Oh, belum pernah pakai Tapi Canva. Heeh. tapi tapi tahu aplikasinya dan eh, apa sih bahan bahan bacaan ada sih yang dari Canva kayak slide itu yang dari Canva gitu. Cuman tahu itu doang. Ya, ya, ya. Oke, oke. Soalnya kalau sudah pernah menggunakan Canva itu nanti akan addicted biasanya, addicted. Soalnya Iya iya iya. menyenangkan. Iya iya kan menarik sih. Iya, Kayaknya tampilannya bagus-bagus. gampang juga dipakainya Mbak daripada kayak Photoshop atau Corel gitu. Siap siap. Mm-mm. Ya, terima kasih Mbak Mbak, Wilda. Oke, Mbak Tatit mau share sudah menggunakan Canva atau belum? Udah, aku tapi cuma bikin-bikin poster atau bikin apa materi sosmed aja sih, belum siapa yang heboh kayak presentasi gitu belum pernah. Hmm. Jadi cuma buat apa ya, konten-konten di sosmed sendiri gitu. Oh gitu ya. Ini kegiatannya sehari-hari ngeblog atau content creator atau apa Mbak? Kalau boleh tahu? Aku sebenarnya freelance juga sih, tapi lebih ke arah freelance writer gitu, ghost Oh, writer gitu. oh Jadi ghostwriter, ya ya. nggak ngeblog juga, enggak sih, blogku banyak yang ke Bengkalai. Jadi Oke. cuma nyari duit buat yang dibayar-bayar aja. Kalau blog kan belum tentu dibayar kalau belum banyak kan. Iya, 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 iya. Kalau blog bisa sih Mbak dapat sponsor post gitu, content placement itu dibayar juga. Tapi memang harus ini ya update kontennya harus apa namanya terjadwal gitu Sering ya. konsisten. Ya. Ya, jadi yang belum bisa nih masih punya bayi Oh 9 ya, bulan repot ya. nggak kepegang. Heeh. Oke. Iya. Heeh. Iya Mbak, thank you Mbak Tatit. Ini Mbak Erina, Mbak. Saya Kanvanya kampanye buat buat praktek. praktekin ilmu yang dari kelas online-online itu, Mbak Indri. Oh gitu ya. Kelas online Iya, Canva atau kelas online apa? iya, kelas online Canva. Oh, ya, 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 ya.
Terus sudah apa Mbak? Maksudnya gini, digunakan untuk kan yang Canva itu ada yang kontributor sama kreator sama apa. Nah itu dipraktekkan? Oh belum ya? Oh, dipraktekin tapi masih buat apa ya yang sudah pernah itu ini tadi bikin buat yang apa sertifikat kayak gitu yang buat di kantor aja sih, masih yang sederhana sih. Oh gitu. Mau ningkatin jadi gitu belum pede, orang baru setahun juga kenal Canva dan belum seaktif itu, masih belajar sana sini. Oke. Masih setia sama yang free juga. Oh yang free, oh ya sih, yang free juga sudah lumayan sih dipakai, sudah bisa ini banyak juga template-nya yang bisa dipakai. Oke, thank you Mbak Erina. Terima kasih Hendri. Ada siapa lagi ini? Mbak Egi Tia, freelance kalau Mbak Egi nih ya. Tapi apakah ini pengguna Canva juga Mbak Egi? Oh, nggak dengar. Kalau Mas Juli ini blogger senior ya Mas ya? Baru belajar sih Mbak, lebih tepatnya. Belajar tiap hari. Belajarnya bertahun-tahun. Ya makanya belajarnya tiap hari. Oke. Sebentar. Kita langsung aja ya. Kali ini saya mau berbagi sedikit pengetahuan tentang afiliasi marketing secara general dan afiliasi marketingnya yang dari Canva. Sebentar, saya share screen dulu. Ada yang masuk. Salah. Sudah kelihatan belum ya? Oke kok Mbak, udah Mbak. Bentar, ini salah apa page-nya terlalu jauh. Udah kelihatan. Udah kelihatan. Oke, sebentar. Nah, ini tentang afiliasi marketing. Mungkin teman-teman ada yang sudah tahu atau mungkin ada yang belum tahu tentang affiliate marketing atau afiliasi marketing. Nah, apa sih afiliasi marketing ini? Pada dasarnya afiliasi marketing ini adalah kita menjualkan produk atau tools atau service dari brand atau perusahaan, dan kalau kita bisa menjual produk ini, kita nanti mendapatkan komisi. Nah, besaran komisinya itu antara brand yang satu dan yang lain pastinya berbeda. Misalnya saya ada ikutan beberapa affiliate produk itu dari perusahaan hosting yang saya pakai untuk ngeblog, namanya HawkHost. Itu setiap kali ada orang yang berlangganan hosting menggunakan link afiliasi saya, itu saya mendapatkan komisinya sekitaran 40%. Lalu yang lain lagi ada tema blog, WordPress, lalu ada Elementor, macam-macam, banyak sekali. Seperti ini e-commerce seperti Shopee, lalu ada travel, lalu hotel, seperti ya seperti itu mereka banyak menggunakan afiliasi marketing seperti ini karena istilahnya bisa win-win solution, yang dia si brand perusahaan itu dia dapat uang pemasukan, dan si orang marketernya, affiliate marketernya juga dapat komisi, seperti itu. Ini intronya nggak usah, mungkin sudah pada kenal semua jadi nggak usah lagi kenalan. Mengapa memilih afiliasi marketing? Afiliasi marketing kalau di Indonesia, di lokal mungkin belum terlalu yang seheboh seperti yang di luar, karena mungkin beda mindsetnya, dalam artian, sebentar, ada yang masuk. Beda mindset dalam artian mungkin kita masih taunya kalau jualan itu jualan online dan offline gitu ya, kebanyakan masih seperti itu. Online itu
tetap ada barang, cuman penjualannya dilakukan secara online. Nah, kalau afiliasi marketing ini produknya memang kita tidak produknya lebih banyak itu digital produk. Ada yang template atau tema blog, lalu ada yang hosting, domain, lalu Canva seperti ini, macam-macam. Dan biasanya digital. Lalu kenapa sih harus memilih afiliasi marketing atau affiliate marketing itu? Karena satu, modal awalnya yang sangat murah, hampir nol. Kalau dibandingkan dengan kita berjualan offline yang harus nyetok barang dan macam-macam, ini hampir dikatakan modalnya itu sangat minimal sekali. Lalu yang kedua, tidak ada batasan si marketer, affiliate marketer ini dia mau dapat penghasilan berapa per bulan atau per tahun, itu nggak ada batasan karena terserah dia mau apa ya istilahnya, mau mencari pendapatan hingga seberapapun itu terserah si marketer ini sendiri gitu. Lalu yang ketiga, bisa dikerjakan dari mana saja, nggak harus ngantor, nggak harus pergi ke satu tempat untuk ngerjain afiliasi ini. Sepanjang itu masih bisa menggunakan PC atau laptop, kita masih bisa mengerjakan afiliasi marketing ini. Nah, dan ini tidak harus stok barang karena memang produknya kebanyakan digital. Dan yang terakhir, kelihatan nggak ya ini? Yang terakhir ini tidak perlu spesifik skill seperti misalnya kita harus bisa coding atau programming atau kemampuan yang terlalu apa ya istilahnya kita harus pelajari dulu gitu, tidak terlalu dibutuhkan. Lebih sederhana skillnya yang dibutuhkan. Jadi bisa dibilang afiliasi marketing ini resikonya rendah tapi hasilnya tinggi, seperti itu. Kalau kita berhasil menapaki dunia ini, afiliasi marketing ini. Berapa sih modal afiliasi partnership di Canva ini? Di partnership affiliate di Canva ini, kalau yang dua-duanya, maksudnya yang free account maupun yang pro itu bisa daftar, jadi tidak ada batasan apakah yang bisa mendaftar menjadi afiliasi itu hanya pro, itu enggak. Yang free pun bisa, cuman dilihat dari sisi kita menawarkan barang premium tapi kok kita sendiri nggak pakai, itu kan agak gimana gitu. Maksudnya kita nanti nggak ngerti perbedaan antara yang premium sama yang free itu apa kan gitu. Jadi sebaiknya memiliki akun Canva Pro dulu, baru kemudian mendaftar ke afiliasi partnership-nya. Dan harganya juga nggak terlalu yang mahal seperti tahun-tahun lalu, karena ini harganya promo, murah banget, 156.000 per tahun per orang. Ini buat 5 orang, ini yang per bulan juga buat 5 orang. Nah, afiliasi marketing ini kalau sudah jadi, istilahnya sudah apa ya, kita sudah ngerti caranya, lalu flow-nya sudah tahu, dan cara maintenance-nya itu seperti apa, afiliasi marketing ini bisa dijadikan sebagai passive income. Karena kita kerjanya di depan, kita maintenance paling mungkin kayak misalnya blog itu seminggu sekali atau sebulan sekali. Tapi traffic itu kan datang terus gitu dari Google, dari sosial media, dari traffic mana-mana seperti itu. Dan itu yang bisa dikonvert atau dikonversikan menjadi pembeli, leads yang nanti bisa dikonversi menjadi pembeli. Ini yang bisa bisa diandalkan menjadi passive income, salah satu passive income. Tapi tentunya enggak yang kita mengerjakan sehari atau seminggu atau sebulan lalu hasilnya langsung kelihatan, itu sepertinya agak mustahil, karena apapun usaha itu pasti butuh waktu dan butuh tenaga. Jangan lupa juga kita harus konsisten, karena istilahnya kita itu menanam pohon itu dari biji itu kan butuh waktu, butuh disiram, butuh dipupuk dan diapa-apain. Nah, ini sama. Jadi
pendapatan dari afiliasi marketing ini kalau kita istilahnya tekun itu nanti bisa kelihatan mungkin setelah 6 bulan 1 tahun. Jadi kalau baru mengerjakan seminggu atau sebulan 3 bulan kok tidak ada hasil, itu apa ya istilahnya ya? Ya memang belum ada hasilnya karena itu afiliasi marketing itu jangkanya itu jangka panjang. Kecuali memang punya audiens atau punya loyal follower yang memang benar-benar disuguhin apapun mau beli, nah itu sudah beda cerita lagi. Dan afiliasi marketing ini biasanya bisa dilakukan melalui kita bisa mempunyai blog atau sosial media atau YouTube, biasanya seperti itu. Nah kalau teman-teman punya skill di bidang SEO, lalu research kata kunci dan blog, itu akan mempercepat jangka waktu kita bisa istilahnya memanen hasilnya lebih cepat seperti itu. Nah afiliasi marketing sendiri ini yang berkaitan dengan blog itu, bentar ada yang masuk. Ini kalau kita diri kita sendirilah, kita kalau tidak tahu misalnya mau mencari sesuatu info atau tips, kita buka di Google lalu kita ketikkan kata kunci misalnya resep rendang daging, karena kita mau masak rendang tapi nggak ngerti resepnya apa, kita cari di Google. Lalu ada lagi yang kepingin tahu tentang bagaimana atau apa itu KonMari. KonMari itu yang dia bersih-bersih rumah seperti itu. Lalu misalnya bagaimana cara membuat blog atau bagaimana cara membuat resep apa seperti itu. Nah, bagaimana cara atau how to ini yang banyak dicari oleh orang-orang di Google. Nah, kalau kita bisa menjawab pertanyaan how to atau bagaimana cara ini di blog kita, itu nanti pasti blog kita akan rame. Dan setelah kita dapat traffic dari Google dan dari yang lainnya juga, itu nanti kita ada kesempatan untuk menjual link afiliasi kita. Jadi link afiliasi ini nanti bisa ditaruh di banyak tempat. Kalau kita di blog itu bisa di artikel, bisa di banner, bisa di sidebar dan lain-lain. Seperti itu. Yang penting kontennya itu kita memberikan solusi atas pertanyaan yang sering ditanyakan atau dicari oleh orang. Itu akan bagus banget. Nah, ini juga sama. Ini panduan bagaimana cara yang kebanyakan dicari oleh orang. Nah, tentang konten sendiri ada banyak macamnya, bukan hanya artikel blog, tapi konten itu bisa jadi konten image atau infografis atau video, mungkin konten sosial media, macam-macam seperti itu namanya konten. Dan kalau kita membuat konten, usahakan untuk membuat konten yang bisa menjawab apa yang dicari orang di mesin pencari Google. Entah itu konten artikel atau konten sosial media atau konten video YouTube seperti itu. Karena Google kan memang dia mesin pencari. Begitu ada orang yang mengetikkan kata kunci apa, dia langsung algoritmanya itu menyaring semua informasi tentang hal tersebut. Mana yang paling relevan, mana yang paling autoritatif itu ditampilkan di peringkat page 1 Google, yang halaman pertama Google gitu. Nah, mengapa mengapa konten kita itu harus disukai atau harus dipercaya oleh Google? Karena ini nanti akan mendatangkan traffic organik. Organic traffic itu traffic yang murni, kita tidak membayar iklan tapi ada pengunjung atau visitor yang masuk ke blog kita untuk membaca artikel, untuk
mencari tahu apa yang dia ketikkan di mesin pencari seperti itu. Nah, kebanyakan seperti blog saya yang di indriariatna.com itu kebanyakan yang masuk itu memang orang-orang yang dia mencari tahu tentang freelance atau kerja freelance atau virtual assistant. Itu banyak yang kata kuncinya ada banyak yang di record oleh Google, jadi memang niche-nya memang sekitaran freelance dan kerja remote. Nah, itu traffic organiknya lebih banyak daripada yang dari sosial media dan lain-lain. Lalu nah ini kita kan inginnya itu kita bisa menjual produk afiliasi. Nah, penjualan ini tuh apa istilahnya ya, kita nggak bisa langsung ketemu orang atau orang masuk ke blog kita langsung kita tawarin beli produk ini dong, ini bagus, gini. Bisa sih, bisa, cuman kesempatan untuk terjadinya penjualan kepada orang yang tidak dikenal dibandingkan dengan orang yang sudah kenal kita itu akan lain. Jadi kalau orang sudah pernah membeli atau sudah pernah mengenal kita, sudah percaya, itu kita jual apa misalnya link afiliasi, kursus online atau ebook atau apapun, itu dia bakalan percaya karena dia sudah mengikuti kita sekian lama, dia ngerti kualitas kita seperti apa, memang beneran nggak yang bohong atau abal-abal produknya, seperti itu. Jadi tujuan kita sebagai afiliasi marketer itu kita bisa memasukkan atau mendapatkan banyak leads. Leads itu apa ya, prospek ya, leads dari semua titik ini, maksudnya dari mesin pencari, dari sosial media, dari YouTube, dari manapun, yang kemudian nanti kita bisa membuat konten yang unik, yang khusus dimaksudkan untuk pencarian tertentu. Jadi misalnya nih, niche kita tentang bagaimana membuat blog. Nah, membuat blog sendiri itu nanti akan ada banyak sekali konten-konten yang kita bisa bikin berdasarkan topik tersebut. Nah, ini nanti masuknya ke level-level pembaca. Ada level pembaca yang beginner, pemula yang masih belum tahu tentang apa itu blog. Lalu ada yang di atasnya itu yang dia sudah tahu tentang blog tapi belum pernah bikin blog, seperti itu. Nah, itu yang dimaksud dengan level-level yang berbeda atau query yang di topik yang berbeda, seperti itu. Dan kita di sini affiliate marketer itu bukan orang yang hard selling gitu ya, istilahnya beli dong gitu, enggak. Tapi kita itu memberikan saran atau advice. Jadi di konten kita itu enggak yang mendorong orang langsung beli, tapi kita memberi saran kalau kamu mempunyai kesulitan, misalnya kalau di Canva ya, untuk membuat desain yang bagus tapi caranya mudah, tidak sulit, bisa menggunakan Canva. Tapi yang ditonjolkan mungkin Canva-nya, tapi ada yang list, misalnya ada Photoshop, Corel atau apa seperti itu. Cuman dibandingkan dengan tools yang lain, Canva lebih mudah digunakan karena sangat user friendly meskipun untuk pemula, misalnya seperti itu. Mengapa ada banyak orang yang gagal di bidang ini, di afiliasi marketing ini, daripada yang berhasil? Nah, ini ya, affiliate marketing itu istilahnya maraton, bukan yang sprint. Jadi butuh waktu untuk kita mengumpulkan leads, butuh waktu kita mengumpulkan visitor, butuh waktu kita mengkonversi dari leads tersebut ke customer, ke pembeli. Jadi kita butuh waktu supaya dari leads bisa dia menjadi customer. Nah, di awal 3-6 bulan memulai ini, biasanya sepertinya itu tidak kelihatan terjadi apapun, nggak ada konversi, nggak ada apapun sama sekali. Nah, ini kalau blog. Nah, kenapa? Karena kalau kita ngeblog itu blog-blog yang baru
yang baru muncul. Misalnya kalau saya buat blog baru gitu ya, lalu publish atau menayangkan konten, ini si Google-nya ini masih belum percaya nih sama blog baru ini. Karena apa? Karena masih baru, karena tidak ada istilahnya yang merekomendasikan blog ini atau konten kita, seperti itu. Jadi butuh waktu untuk Google juga mempercayai blog-blog yang baru, karena dia belum punya autoritatif kayak domain rating dan domain autoritatif seperti itu, DA. Nah, bagaimana membuat Google bisa mempercayai situs blog atau web kita yang kita gunakan untuk afiliasi marketing ini? Itu dengan cara kita menayangkan konten secara teratur. Jadi misalnya seminggu sekali atau seminggu 2 kali secara teratur. Jadi saat robotnya Google itu crawling atau merayap, itu dia selalu menemukan konten yang baru. Jadi dia bisa membaca bahwa blog kita ini selalu update secara teratur. Berarti dia bisa dipercaya dong kalau dia selalu update konten seperti itu. Tidak yang lalu mati suri lama banget nggak update itu, biasanya peringkatnya akan bisa turun jauh karena kontennya, penayangannya tidak teratur. Lalu lebih baik kalau membuat blog untuk affiliate marketing seperti ini, fokus di satu niche atau ceruk, satu topik dan satu audiens. Maksudnya gimana? Kalau teman-teman mungkin tahu tentang beberapa blogger, banyak yang blogger itu dia niche-nya lifestyle atau gado-gado. Nah, niche blog yang gado-gado itu akan butuh waktu lebih lama menarik audiens, karena dan juga menarik kepercayaan Google, karena dia itu niche-nya banyak dan macam-macam. Jadi ini yang sebenarnya yang mau disampaikan oleh blog ini itu apa, seperti itu. Audiens dan Google ini bingung, butuh waktu untuk tahu blog ini berbicara atau relevansinya di mana, seperti itu. Jadi lebih bagus kalau misalnya membuat blog untuk afiliasi seperti ini. Itu misalnya traveling. Itu nanti bisa dimasukkan konten-konten travel, tapi di dalamnya juga bisa disisipkan link-link afiliasi. Nah, itu lebih oke daripada yang gado-gado yang misalnya ada yang bicara tentang resep, travel, pendidikan, parenting, lalu blogging dan lain-lain. Itu cakupannya terlalu luas. Nah, ini mungkin tidak banyak yang sadar bahwa kita itu menayangkan konten-konten sampah atau yang tidak bermanfaat. Jadi konten sampah itu ya, kalau konten curhat itu mungkin bukan sampah, cuman kalau sampah di sini ini konten-konten yang tidak ada manfaatnya gitu kepada pembaca, kepada Google. Jadi kalau kita membuat konten yang tidak bermanfaat atau konten-konten yang jelek, itu Google tidak akan merekomendasikan blog kita atau konten kita kepada orang yang mencari mengetikkan kata kunci di mesin pencari Google. Jadi ada baiknya kita selalu membuat konten itu yang bermanfaat untuk pengguna, bermanfaat untuk Google juga. Karena begitu Google satu kali mengarahkan situs kita kepada orang, lalu orang itu dia lama di blog kita, lalu kemudian lebih dari beberapa menit dia searching, lalu pindah ke page yang lain, itu menandakan bahwa Google tidak salah merekomendasikan blog kita kepada orang ini gitu. Dan kalau ini terjadi secara terus-menerus, berarti blog kita ini memang benar relevansinya benar seperti yang dipikirkan oleh Google, sesuai dengan algoritmanya, dan istilahnya bisa dipercaya gitu, karena berdasarkan pengalaman pengguna, si pengguna ini tidak bounce atau tidak mental cepat saat
dia masuk ke blog kita, seperti itu. Nah, ini kenapa kok yang dibahas blog, karena nanti di form afiliasi ini, di form afiliasi ini nanti akan ditanya mana ya, kita itu mau memarketkan Canva link afiliasinya ini melalui apa, seperti itu. Jadi ada pilihan seperti sosial media, sebentar. Nah, ini website, social network, mobile ini seperti ini ya, Android atau iOS, seperti itu. Nah, ini ada tipe-tipe partnershipnya, apakah kita akan menggunakan ini konten atau sosial media offline. Nah, seperti ini, kupon, email, seperti itu. Dan registrasi ini membutuhkan waktu 24 jam sampai 72 jam. Jadi 1 sampai 3 hari sebelum disetujui, dan kemungkinan ada yang disetujui dan ada yang tidak, seperti itu. Jadi akan diseleksi terlebih dahulu afiliasinya ini. Nah, kembali ke sini ke Canva-nya sendiri, sebentar. Kalau ini sosial media. Nah, kalau teman-teman menggunakan nantinya sosial media untuk menjual atau menawarkan, mempromosikan link afiliasi Canva, itu nanti bisa kalau tidak mempunyai blog, itu bisa mengupdate konten sosial media secara teratur. Lalu bisa juga memakai hashtag yang relevan dengan deskripsi dan image yang digunakan. Jangan lupa juga branding color, branding font, ini penting. Jadi orang-orang yang melihat itu tahu, oh ini dia menawarkan atau promosi Canva cocok gitu loh, karena dia image-nya bagus, template-nya yang digunakan bagus, brandingnya juga oke, seperti itu. Dan akan jangan lupa juga untuk mengecek update konten yang disukai oleh pembaca, apakah tipe karusel yang itu terdiri dari beberapa page, atau story, atau video reels di IG atau TikTok, seperti itu. Karena ada orang Malaysia yang dia itu pakai TikTok untuk promo Canva, dan followernya itu langsung engagementnya banyak sekali gitu. Dan jangan lupa juga untuk engagement, kalau ada yang komen itu atau ada yang like itu dibalas, seperti itu. Nah, mengapa memilih Canva afiliasi program? Karena Canva ini digunakan lebih dari 18 juta pengguna di seluruh negara. Jadi dan setiap harinya itu bertambah. Jadi semakin banyak content creator, digital creator, blogger yang dia menggunakan Canva lebih daripada dia menggunakan misalnya Corel atau Trello. Trello itu sama aplikasi semacam Canva, cuman sepertinya tidak ada afiliasi programnya, dan fiturnya juga lebih banyak fitur di Canva. Dan pilihannya juga banyak, meskipun yang free akun pun dia sudah bisa menggunakan, sebentar, salah, mana ya, nah meskipun pengguna free Canva sudah bisa menggunakan template yang banyak, bisa dipilih foto, icon, elemen, video, audio, meskipun ada batasan mana yang free, mana yang pro, seperti itu. Dan desain di Canva juga banyak sekali, mulai dari desain video, reel, TikTok, lalu IG, Facebook, Pinterest, website juga ada, bio link, seperti itu.
Dan kita bisa menggunakan Canva itu nggak hanya di PC atau laptop, tapi juga bisa di handphone atau di tablet. Jadi fleksibel untuk digunakan di mana saja. Dan toolsnya itu bisa digunakan untuk macam-macam, seperti kita bisa yang pro ya, bisa remove background, lalu bisa resize dari ukuran misalnya Instagram ke ukuran Pinterest, atau dari ukuran Pinterest ke ukuran Facebook atau LinkedIn, seperti itu. Banyak pro feature yang bisa dicoba nantinya, dan bisa digunakan lebih dari 100 bahasa termasuk bahasa Indonesia, seperti itu. Nah, ini sistem komisinya. Canva itu ada yang langganannya itu bulanan, per bulan, dan ada yang per tahun. Kalau pembeli itu berlangganannya per bulan, kita dapatnya komisi di 2 bulan pertama itu sebesar 80%, dan kalau yang tahunan 15%, seperti itu. Nah, nanti ini ada apa ya, Canva juga menyediakan aset itu seperti template untuk kita promosi, lalu ada HTML atau sorry sebentar, kucingku bermasalah. Nah, kalau kita join di afiliasi atau partnership Canva juga menyediakan aset itu terdiri dari template, lalu ada saya buka dulu iklan sebentar. Nah, ini dashboardnya, kelihatan nggak ya dashboardnya ini? Namanya Impact, ini yang digunakan oleh si Canva ini untuk dia mencatat apa istilahnya ya, pergerakan atau penjualan kita masing-masing. Jadi nanti kita dapat link afiliasi dengan kode khusus yang berbeda dengan orang yang lain. Seperti ini. Sebentar. Ini salah. Oke. Nah, ini dashboardnya, dashboard afiliasi Canva. Jadi nanti kalau sudah disetujui, kita dapat username dan password untuk masuk ke sini. Jadi ini ada pergerakan orang yang dia itu traffic melihat link kita berapa, lalu ada yang beli berapa, komisi konversinya berapa, seperti itu. Dan ini konten untuk konten yang bisa kita pakai untuk iklan atau advertise. Nah, ini ada yang Indonesia. Ini bisa dicari di sini. Ini ada landing page-nya, seperti landing page itu kalau diklik nanti masuknya ke URL seperti ini. Dan ini ada kode untuk dipasang di, misalnya di blog itu kita bisa pakai HTML, atau tracking link ini kita bisa pakai di sosial media atau di insert gitu. Nanti keluarnya langsung ke landing page seperti ini. Dan ini ada banyak sekali pilihan-pilihannya yang bahasa Indonesia seperti ini. Dan landing page-nya juga macam-macam, jadi bisa dipilih yang paling sesuai dengan apa yang sedang konten kita itu bicara tentang apa. Nah, ini bisa dipilih seperti itu.
Sebentar, sampai mana tadi ini? Nah, nanti kalau teman-teman sudah join di ini di afiliasi programnya, nanti bisa masuk ke FB group namanya Canva Champions, itu khusus untuk afiliasi. Jadi di sana kita bisa mendapatkan semua support atau dukungan, bisa tanya, bisa baca, lalu disediakan banyak video untuk mendukung kita sebagai affiliate marketer, seperti itu. Kalau yang minggu lalu itu dia si Canva ini mengundang Pat Flynn dan ada rekamannya juga. Pat Flynn ini juga dia affiliate marketer yang terkenal banget di luar sana. Ini sedikit menggambarkan yang si Pat Flynn kemarin bicarakan. Ini adalah funneling, corong. Jadi di sini yang paling gede ini orang masuk traffic dari misalnya traffic dari Google, dari sosial media, dari YouTube dan lain-lain masuk ke sini, lalu mengerucut sampai dia itu nanti bisa masuk jadi customer kita. Nah ini perjalanannya ini yang nggak pendek. Ini butuh waktu dan butuh di nurture, kalau nurture butuh disiram seperti itu. Kok butuh disiram sih? Di engage ya. Nah seperti itu. Apakah kira-kira ada pertanyaan atau mungkin tidak jelas atau terlalu cepat? Silahkan. Kalau lewat WhatsApp gitu atau misalnya kita ngirim-ngirim link gitu aja nggak apa-apa kan ya? Nggak harus bikin blog. Oh, nggak harus, Mbak. Itu kan kayak blog, lalu YouTube, dan sosial media itu kan pilihan. Jadi, bagus kalau kita punya semua, cuman kalau hanya punya salah satu juga nggak masalah sih. Seperti sosial media, seperti itu. Atau Instagram biasanya, itu nggak masalah. Nggak harus punya blog. Kalau nyepam gitu nggak boleh pasti kena ada penalti gitu nggak sih? Kan sekarang banyak banget orang nyepam di Facebook. Nyepamnya gimana, gitu. Mbak? Aku kok kurang tahu ya. Nyepam message atau gimana? Ya misalnya ada orang posting gitu, terus di bawahnya di komentar gitu dia kayak naruh link gitu, ya nyepam di komentar-komentar gitu. Oh. Itu aku lihat banyak banget soalnya yang pakai kayak gitu. Oh, Aku berarti penasaran mereka bakalan kena sanksi atau enggak. kalau sanksi mungkin dari yang kalau di grup Facebook mungkin dari yang adminnya mungkin ya, dari moderatornya. Cuman kalau link spam yang kayak dari Canva itu kurang tahu juga, karena biasanya yang dipermasalahkan kan yang antara yang ilegal sama yang legal sih. Kalau yang di Facebook itu aku kok malah kurang tahu, kurang pernah menemukan. Gitu. Tapi kalau spam komen seperti itu sih ya nggak etis juga sih. Jadi orang mau tanya atau mau beli atau tertarik itu malah biasanya sih enggak ya. Kan kepengennya dia nyepam itu kepengen ada orang yang ngerti, tapi biasanya sih kalau kita istilahnya baca atau di komentar link spam seperti itu kan malah males gitu. Sebaiknya jangan sih. Jangan pakai trik seperti itu gitu maksudnya. Oke. Kalau di sosial media itu bisa kita pakai soft selling. Soft selling itu misalnya kita tahu nih kelebihan Canva yang pro dibandingkan yang free itu apa. Nah, itu yang kita istilahnya kita kupas, lalu bisa dijadikan konten seperti itu. Lalu mungkin bagaimana cara membuat konten reels atau konten TikTok menggunakan Canva. Nah, itu juga bisa jadi konten. Banyak sih. Seperti itu. Apakah ada pertanyaan yang lain?
Kalau Canva sendiri itu ada beberapa yang kita bisa dapat income itu selain afiliasi, itu dia ada Canva Creator dan Canva Contributor. Kalau Contributor itu yang kita jualan template di Canva, lalu yang Creator itu yang kita jualan kayak foto, lalu image, elemen, dan lain-lain. Jadi kalau teman-teman ada yang bisa bikin template atau kemampuan fotografi, itu bisa masuk sebagai Canva Creator juga atau Canva Contributor, seperti itu. Kalau afiliasi memang harus dibutuhkan waktu. Jadi nggak yang langsung kita nyebar link misalnya sehari lalu kita nanti dapat penjualan banyak, itu sepertinya tidak bisa seperti itu, karena butuh personal branding juga. Maksudnya butuh orang-orang itu percaya bahwa kita ini juga menggunakan Canva, lalu yang kedua kita ini juga expert gitu di Canva. Jadi kalau orang-orang itu mau beli, dia enggak ragu, enggak ada percaya gitu. Beli di si A ini aman karena dia jualannya memang Canva yang original, Canva yang legal. Karena kan sekarang teman-teman tahu sendiri banyak yang ilegal ya, yang mungkin di e-commerce itu ada yang dijual, teman saya bilang ada yang 50.000 lifetime, itu ada banyak sekali. Terus ada yang cuma 20.000 yaitu yang ilegal seperti itu jangan ikut-ikutan, karena susahnya kalau kita sudah kadung bikin banyak template lalu tiba-tiba itu akunnya di suspend atau di remove, kan sayang juga gitu, hilang semuanya. Seperti itu. Dan ini promonya ini promo harga beneran yang terbaik ya, karena tahun lalu saya ikut berlangganan itu per orang kenanya 40.000 untuk yang tim. Jadi per bulan 40.000 kali 5 200.000, dibandingkan yang sekarang itu 19.000 kali 5. Jadi hampir separuhnya sendiri dibandingkan yang tahun lalu. Yang per bulan. Kalau yang tim itu gimana sih? Jadi maksudnya kita belinya bareng-bareng 5 orang itu, kalau saling nggak kenal gimana? Terus nanti bisa mereka lihat atau gimana ya? Maksudnya aku masih belum ngerti. Kalau yang berlima itu kalau ada teman sih lebih bagus, cuman kalau nggak kenal sebenarnya juga nggak masalah, asalkan jaga komitmen. Maksudnya jaga komitmen itu misalnya kita ambilnya per bulan, ya per bulan harus iuran kayak kalau ibu-ibu arisan kayak gitu. Nah, kita bisa ngintip nggak sih? Nggak bisa. Jadi masing-masing akun itu dia istilahnya punya dashboard sendiri, kita nggak bisa saling ngintip, Mbak. Jadi nggak bisa saling ngintip template, nggak bisa saling pakai gitu. Aman. Nah, kalau misalnya di tengah-tengah, misalnya di bulanan, terus ternyata di bulan kedua gitu ada yang mundur, ada yang nggak iuran kayak gini-gitu gimana? Itu sih gini ya, kita kan nggak bisa maksa orang tetap harus ikut langganan atau gimana gitu. Cuman kalau di tim saya itu kalau mau mundur atau mau keluar itu harus cari gantinya dulu baru boleh keluar gitu. Jadi ada itikat baik untuk istilahnya ya, enggak yang langsung hilang-hilangan gitu, enggak. Kan kita juga gitu. Ya. Nah, itu dapat komisi itu kalau dapat 5 orang itu atau 1 orang atau gimana? Itu komisinya itu kan hitungannya yang Canva Pro itu kan bisa dipakai untuk 1 orang atau dipakai untuk hingga 5 orang. Jadi misalnya nih, hitungannya yang tahunan kan 780.000. Itu kalau dipakai untuk 1 orang saja bisa.
Tapi kalau mau untuk ngetim misalnya 5 orang, 780.000 itu dibagi 5, seperti itu. Nah, dapatnya komisi kapan? Dapatnya komisi kalau sudah terjadi penjualan. Jadi sudah istilahnya sudah bayar di Canva, nah itu tunggu sekitar 3 atau seminggu nanti masuk ke dashboard affiliate kita. Nah, nanti ditariknya setelah minimal tertentu, misalnya 1 juta gitu atau 500.000 gitu, seperti itu. Tariknya tuh ke PayPal itu atau gimana? Ke bank bank lokal, Mbak. Jadi yang punya saya ini bisa disetting ke bank lokal, jadi nggak ke PayPal. Pakainya rupiah juga sih. Yang ini mana tadi ya? Sebentar. Yang ini. Nah, yang ini. Nah, yang ini ya bener. Ini bisa masuk ke bank lokal. Karena ini kan afiliasi mana sih? Nah, ini IDR, lalu kemarin tuh aku sudah masukin withdrawal atau ini ya. Sebentar. Ini ada laporannya seperti ini, lalu withdrawalnya itu sebentar. Nah, ini kalau sudah ada penjualan atau sudah ada orang yang beli melalui link afiliasi kita. Kalau yang kemarin aku isi ada bank-bank di mana ya, sebentar. Setting. Sebentar, kemarin aku taruh di mana ya? Finance setting. Enggak ke PayPal sih, Mbak. Kemarin aku isi BCA karena ada dia itu lokal banknya apa gitu. Cuman masuknya kemana aku lupa kemarin. Kalau ini alamat gitu, Mbak. Bisa apa namanya, bisa lokal bank lokal, terus nanti ada settingnya itu auto pay kalau misalnya sudah mencapai limit tertentu, misalnya $100 itu baru bisa ditarik, biasanya seperti itu sih, $100 atau dirupiahkan sekitar 1 juta sekian baru bisa ditarik gitu. Nah, ini laporan trafficnya per hari. Yesterday. Seperti itu. Kalau saya sih membuat istilahnya satu blog khusus untuk yang afiliasi. Jadi selain yang blog-blog yang sudah ada, itu saya membuat blog satu lagi. Yang ini bentar buat contoh. Nah, ini sih tentang blogging. Jadi di sini masukin link-link serta banner-banner afiliasi. Jadi bisa dimasukkan ke sidebar seperti ini. Nah, ini banner afiliasi. Kalau diklik nanti dia masuk ke Canva link afiliasi. Seperti itu. Kalau yang ini Elementor, ini tema blog Astra.
seperti itu. Nah, atau bisa masuk ke dalam artikel. Dalam artikel seperti ini. Seperti itu, atau juga saya bikin YouTube dan di dalamnya kalau teman-teman suka bikin video itu juga bisa menggunakan YouTube untuk apa istilahnya ya, menginsert atau sebentar ini untuk menginsert link afiliasi atau nah di sini. Jadi seperti ini misalnya itu bisa ditambahkan link afiliasinya di bagian bawah sini seperti itu. Canva Affiliate Program seperti itu. Itu salah satu caranya. Apakah ada pertanyaan yang lain? Atau sudah pernah membuat konten tentang promosi atau apa gitu? Mbak mau nanya. Ya, Mbak Winahyu. Maaf, kalau saya masih belum paham. Ya. Jadi kalau mau afiliasi Canva ini kita intinya harus beli yang pro ya Mbak ya? Nggak bisa. Yang free bisa, Mbak. Yang free bisa. Bisa juga? Bisa juga. Cuman nanti itu kan ada formnya, itu kita mau mempromosikan afiliasinya via apa? Via sosial media atau website atau blog seperti itu. Nah, itu kita isi yang sesuai dengan blog atau sosial media yang kita punya gitu. Oh gitu. Misalnya gini kan, kalau kata Mbak Indri tadi, kalau blog yang satu niche ya. Ya. Misalnya saya kan nggak mungkin bikin blog, belum mungkin lah. Ya. Misalnya pakai Instagram. Misalnya saya buat Instagramnya satu niche, bikin quotes dengan ilustrasi dari Canva. Nah, itu bisa juga dijadikan sebagai ini nggak, sarana saya sebar link? Bisa aja, Mbak. Bisa kalau bisa kalau di Instagram itu, kalau aku pakainya Linktree. Jadi di sini sebentar. Instagram pakai Linktree itu lebih apa istilahnya ya? Lebih kita bisa masukin link lebih banyak. Sebentar, aku login dulu. Nah, kalau di Instagram itu saya pakainya ini Mbak, Linktree seperti ini. Jadi Linktree ini nanti kita bisa isi, kelihatan nggak ya? Kita bisa isi apa? Link jualan di sini semua. Yang banyak itu ya Mbak ya? Lihat. Ya. Ini yang pro. Jadi aku kemarin Linktree yang pro itu 50.000 per bulan. Kalau yang free mungkin ada batasan, mungkin ya linknya bisa berapa gitu. Berarti memang lebih kan yang pro ya Mbak ya? Berarti ya. Ya. Kayaknya lebih berpeluang. Gitu. Dan yang satu niche itu apa ya istilahnya ya? Kalau satu niche itu yang blog Mbak. Kalau yang Instagram kita bisa bikin konten macam-macam. Maksudnya kalau Instagram itu biasanya kontennya tentang how to atau tips atau lalu behind the scenes seperti itu kan biasanya, lalu quote of the day, lalu apalagi sih? Kalau aku sih seperti itu biasanya. Nggak selalu berupa ini ya, infografis ya Mbak ya, bisa reels juga, bisa. Iya, gitu. Betul, bisa. Sekarang kan
reels atau video itu lebih apa istilahnya ya, lebih banyak yang tertarik ke video. Jadi reels lalu TikTok seperti itu sih Mbak. Jadi jangan membatasi. Kalau di Instagram jangan membatasi cuman quote saja, itu apa ya, mungkin kurang Boring ya. Boring buat betul. buat orang lain. Oke, makasih. Betul. Ya. Makasih Mbak Hendri. Ya, sama-sama Mbak. Nah, untuk yang misalnya ini yang fitur Canva Pro. Nah, ini kita bisa buat seperti ini, dan di dalamnya di deskripsi bisa kita insert link atau kita minta visitor masuk ke bio, jadi dia bisa klik sendiri seperti itu. Nah, ini fitur Canva Pro apa saja. Lalu ada yang bikin fitur Canva Pro itu satu-satu dibikin video, juga ada yang seperti itu. Saya pernah lihat seperti itu sih. Seperti itu. Jadi nggak terbatas, nggak harus Canva Pro untuk bisa daftar afiliasi Canva. Cuman alangkah baiknya kalau apa ya istilahnya, kita punya akun pro, karena ya kita kan jualannya yang pro juga. Jadi kalau ditanya itu kita paham gitu, yang pro itu bedanya apa dengan yang free, atau apa saja yang bisa didapat dengan akun pro seperti itu. Oke. Apakah ada lagi pertanyaan yang lain? Halo Mbak Indri. Ya, halo. Ya, saya mau tanya tentang template Canva itu, misalnya dibuat konten di blog kita misalnya gitu tuh, apa perlu di edit gitu nggak sih? Kalau kita lihat ininya apa gratis atau enggaknya itu tuh dipentingkan nggak sih? Maksudnya gratis atau tidak itu template-nya? Template-nya itu untuk di blog misalnya kita jadiin konten itu perlu diedit lagi atau nggak perlu? Oh, pastinya perlu diedit ya, karena kan misalnya kita pakai template. Sebentar masuk ke Canva. Misalnya gini. Aku share screen dulu. Nah, misalnya aku menemukan template yang bagus, lalu aku tertarik untuk insert di blog seperti itu. Nah, ini kan misalnya ini bahasanya misalnya pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Indonesia. Ini kan pasti kita harus sesuaikan dengan konten atau isi dari blog kita, artikel kita. Nggak mungkin kita apa adanya seperti ini gitu. Dan kalau misalnya nggak di apa ya istilahnya, nggak diedit apa adanya, kalau menurut saya memang harus diedit, karena ini kan cuman istilahnya kayak template untuk guiding, panduan gitu ya. Jadi alangkah baiknya diedit jadi sesuai dengan konten artikel yang ada di blog kita seperti itu. Nah, ini diedit misalnya dari sisi bahasanya, lalu mungkin backgroundnya seperti itu. Seperti itu nggak sih yang ditanyakan? Iya, maksudnya juga kayak gitu. Cuma kadang kan kita buat tutorial, kita pakai yang aslinya belum jadi, yang belum diedit, terus yang sudah diedit seperti ini gitu. Apa ada apa namanya itu kena apa sih namanya pasal-pasal tertentu nggak sih di Canva? Oh gitu, enggak sih. Kalau yang pasal atau pembatasan itu kalau sekarang lebih ke yang logo gitu. Kalau yang template sih kayaknya enggak ada. Jadi meskipun mungkin enggak diedit apa adanya, enggak apa ya, enggak akan kena pasal seperti itu, aman. Karena kan ini istilahnya sudah kita punya akun di situ dan kita bisa download atau bisa menggunakan template sesuai dengan akun kita. Sepertinya tidak masalah. Satu lagi Mbak, tentang blog, biasa Mbak Indri itu pakainya yang berbayar atau yang gratisan? Untuk rekomendasinya seperti apa?
Kalau blog ya, kalau dulu saya belum paham pakainya yang gratisan dulu, yang Blogspot dulu. Terus migrasi ke WordPress karena dengan menggunakan WordPress itu saya bisa pakai WooCommerce untuk jualan kayak produk digital dan lain-lain gitu. Kalau Blogspot kan agak susah, saya nggak paham coding soalnya. Dan untuk branding, personal branding, saya sih menyarankan pakai domain yang berbayar karena apa istilahnya ya, kalau domain berbayar dengan yang gratisan itu pastinya kan si Google apa namanya ya, autoritatifnya itu beda karena kan yang satu gratisan, yang satu berbayar. Untuk personal branding juga akan lebih bagus yang berbayar seperti itu. Meskipun misalnya kalau Blogspot kita masih bisa nginduk hosting gratis dari Google, itu nggak masalah, cuman domainnya kalau bisa yang TLD seperti itu, yang kita beli domain gitu sih kalau aku, berbayar dan WordPress. Oke Mbak, terima kasih. Ya sama-sama. Next dong Mbak, mau nanya. Ya Mas Yuli. Kan tadi Mbak Indri ngejelasin kan kalau dalam memperbesar peluang dapat leads dan closing di affiliate marketing Pak. Yang pertama tuh harus istilahnya naikin branding diri sendiri dulu kan. Dalam artian branding kita user Canva gitu. Bener kan Mbak? Ya, kita ini mau branding sebagai apa? Misalnya Iya, sebagai iya. blogger atau misalnya sebagai mungkin influencer seperti itu, seperti itu. Dalam contohnya kan kalau di IG mungkin kita punya akun IG ya. Mm-mm. IG dalam artian kita bikin kontennya pakai Canva gitu. Jadi kalau ada orang dengan cara kita konsisten bikin postingan yang menarik dengan Canva gitu, otomatis kan lama-kelamaan orang bakal nanya, orang yang belum tahu bakal nanya, mungkin follower kita bakal nanya ke teman dekat, ini bisanya pakai apa gitu. Kita kan bisa ngasih link itu kan Mbak konsep. Iya, betul. Biasanya kan ada yang pernah tanya juga ke saya tapi di Facebook, Mbak ini kok desainnya kok bagus-bagus, gambarnya dipakai apa Mbak? Pakai Canva ya? Iya pakai Canva. Cuman waktu itu salahnya aku belum belum join afiliasi jadi nggak bisa menawarkan. Nah itu sering juga sih Mbak ditanya soal gitu. Kan selama ini kan orang kan masih ada yang ribet gitu masalah desain, mungkin ada yang bilang bisa pakai Photoshop ribet, itu harus ada aplikasinya, itu pun nggak semua spesifikasi laptop mungkin atau PC bisa support Photoshop. Ada yang artinya nggak tahu desain atau pakai PowerPoint mungkin. Kayak yang tadi Mbak tampil kan pakai buat presentasi gitu kan enak. Dan juga tadi ada yang sempat nanya kalau nyebar link gitu, maksudnya nyepam gitu ya, nyepam komentar. Boleh dikit komentar. Kalau aku boleh komentari hal kayak gitu tuh kurang bagus buat artian kita bakal kena copyright atau kena hukum apa gitu, enggak. Cuma peluang orang untuk dapat trust dari seseorang bakal minim banget. Ya betul, setuju. Kita nggak apa-apa sih komen, jadi komennya tapi bukan komen yang spam, komen yang sesuai apa istilahnya, sesuai status. Kalau orangnya tanya kita jawab, lalu boleh dikasih ini linknya kalau misalnya tertarik mau. Nah itu nggak apa-apa, tapi kalau spam jangan, karena memang jelek, nanti itu kita branding kita terkenal nyepam nanti malah susah. Tukang spam. Sekalipun kita nggak punya blog untuk promosi, kita kan
bisa pakai sosial media yang kita miliki. Iya, Yang penting betul. kita yang penting intinya tuh kayak kita kan kudu branding dulu ya Mbak ya. Iya, iya. Kita itu istilahnya personal branding, kita cari Personal branding ya. audience atau follower yang istilahnya nanti orang-orang itu ngerti, oh Mbak Indri ini freelance atau Mbak Indri ini blogger gitu, dan pakainya mungkin pakai WordPress, pakai Canva, nah seperti itu. Jadi istilahnya untuk menarik orang untuk misalnya mencoba trial atau membeli sesuatu itu nanti lebih mudah seperti itu. Terus juga Mbak yang mau saya tanyain, untuk affiliate Canva ini apakah harus yang berlima itu atau ada yang bisa langsung personal sendiri gitu nggak Mbak? Oh, nggak ada batasan Mas, jadi bisa yang Canva free atau yang pro. Jadi bisa yang sendiri, bisa yang berlima, nggak masalah juga. Yang penting punya akun Canva sih. Enggak, maksudnya kalau semua kan ada orang minat mungkin Ya. orang itu bisa beli dalam artian dia personal sendirian gitu. Apa orang itu harus nyari teman lagi empat orang teman lainnya buat beli pro-nya gitu. Ya, ya. Kalau dia tidak keberatan membayar yang Canva Pro sendiri, itu nggak masalah. Cuman kan kadang ada orang yang keberatan bayar sendiri, jadi lebih ringan dibagi berlima seperti itu. Oh, ya berarti yang tadi 150-an itu setahun bisa dibagi berlima gitu Mbak ya? Itu sudah per orang untuk, jadi yang mana ya? Oh ya, itu hitungannya 780.000 per tahun. Oh ya, betul. Ya, kalau untuk satu orang aja. Nah, kalau dibagi berlima kan ketemunya 156.000 per orang. Heeh. Oh ya. Seperti itu. Betul. Ya. Oke, Mbak, makasih infonya. Ya, Mas Yuli, sama-sama. Memang agak membingungkan sih kalau yang aku dulu juga bingung. Kok ini 100 atau 20.000 ini per orang dibagi 5 atau per orang. Nah, ya seperti itu. Nah, itu. Oh ya Mbak. Itu aja sih Mbak. Ya, Mas Yuli, makasih. Ada yang lain lagi? Ini sudah hampir 8:30. Kalau tidak ada, nanti ini saya upload dulu. Besok saya atau nanti linknya saya drop di grup supaya bisa dilihat-lihat lagi. Oke teman-teman, terima kasih sudah mau meluangkan waktu bersama-sama di sini. Pak Hendri, Mas Aris, Mbak Winahyu, Mbak Tatit, Mas Yuli, Mbak Wilda, Mbak Erina. Lalu ada lagi, sebentar. Kok tidak terbaca ini? Mbak Egi, Mbak Ratu, Mbak Sita. Terima kasih sudah join. Nanti kalau masih bingung atau ada yang mau ditanya-tanyakan lagi, silahkan drop di grup ya. Jadi nanti bisa yang lain juga biar bisa tahu juga. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi di grup dan silahkan leave. Terima kasih sudah join malam ini. Thank you. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama Mbak. Yuk. Yuk.